bersama dengan kita beribadah karena dibatasi oleh jumlah, baik juga saudara-saudara yang boleh menyaksikan lewat streaming, lewat Facebook juga. Kami sapa, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah, boleh datang di rumah Tuhan. Mari sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Kebenaran firman Tuhan, dengan hormat kekasih-kekasih Tuhan kami jemput bangkit berdiri. Tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Dengan hormat kebubukan kami serahkan untuk Abang Timotius. Bawakan kita dalam doa. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, segala hormat dan puji-pujian kami bawa kepadamu Tuhan. Sebab kami rasakan kebaikan Tuhan, penyertaan pertolongan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami sampai malam hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami rasakan Engkau Allah yang menyertai kami sampai malam hari yang indah ini Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus hidup dalam perbuatan-Mu yang ajaib. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mencari Engkau di malam hari ini Tuhan. Mari berkarya Engkau, biar Engkau mengurapi kami Tuhan. Biar lewat kami beribadah kepada Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Lewat kami berada memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang tidak dapat beribadah kepada Tuhan oleh karena dibatasi oleh karena jumlah baik situasi yang terjadi. Tuhan tolong juga kehidupan mereka Tuhan. Ketika mereka mendengar kami beribadah kepada Tuhan, baik lewat streaming, baik lewat Facebook, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang berkarya, Roh Kudus jamah hidup mereka Tuhan, sehingga mereka juga mengalami perubahan yang daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah kehidupan mereka Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji mempermuliakan Engkau, dan kami boleh bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan di hari-hari yang akan zaman ini Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu hujan akhir boleh melipat gandakan dalam kehidupan kami. Itulah kepenuhan Roh Kudus, itulah kepenuhan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat terlindungi Tuhan dari kejaran sinaga ular tua itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan berakhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, bahkan terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan Tuhan. Mari jamah dan kuduskan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga hadirat Tuhan boleh turun dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan suasana sorga ada di tengah ibadah kami Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, biarlah mengambil posisi sebagai hamba, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dalam hamba-Mu Bapa Gembala kami bersama-sama sidang jemaat-Mu, kami taruhkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bapa Gembala kami Tuhan, tolong kehidupan hamba-Mu Tuhan. Percayakan terus firman pengajaran-Mu yang membukakan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh digiring, dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kehidupan hamba-Mu, berikan terus roh keberanian untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kami, untuk mendidik kami, untuk membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Tolong kehidupan hamba-Mu, pimpin dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga tidak ada sepatah kata pun itu berasal dari pribadi hamba-Mu, tetapi semuanya boleh keluar oleh karena dorongan Roh Kudus, sehingga kami diberkati, ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tetangga-tetangga kami berdoa, Engkau yang memberkati juga mereka Tuhan. Jikalau mereka mendengar kami beribadah kepada Tuhan, jikalau mereka terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan, bahkan Engkau memberikan ketenangan Tuhan. Tolong kehidupan mereka juga Tuhan, sehingga mereka berbalik datang kepada Tuhan, mencari Engkau, sehingga keselamatan boleh terjadi
kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami persatukan hati kami. Ya, Yesus. Kami satukan roh kami. Haleluya. Kami memunyikan mematahkan segala kuasa kegelapan, roh pendakwa yang mengintimidasi kehidupan kami, yang membuat kami tidak bergairah. Untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dalam Tuhan Yesus. Maka kami berikan Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah. Jikalau karena situasi berada di luar kota Tuhan, Bapak Sion berserta dengan Bapak Desmond. Tuhan tolong kehidupan mereka juga Tuhan. Lindungi sertai Tuhan. Jauhkan dari setiap mara bahaya. Roh kecelakaan maupun apapun itu bentuknya sudah dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan juga ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Pertaruhkan ibadah kami dari awal sampai dengan berakhir. Di dalam nama Yesus mempelai surgawi, kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Coba geser. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Rasa takut itu akan hilang dari diri kami ketika kami boleh melekatkan diri kepada Tuhan. Dan di hari-hari keadaan ini Tuhan, kami mau melekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau hidup kami kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan hari-hari kami bawa, kami undangkan Tuhan boleh hadir dalam hari-hari kami. Sehingga kuatlah kami Tuhan. Dan ketika kami kuat, bukan kami yang kuat Tuhan, sesungguhnya roh-Mu yang Kau taruh dalam diri kami, sehingga kami boleh berkata, ya Aba, ya Aba, ya Bapa, betapa mulia dan agung Engkau. Bahkan di malam hari ini pun kami hendak permuliakan Engkau. Mari Tuhan, Engkau boleh menjangkau setiap pribadi kami. Perkenankan kami Tuhan, perkenankan kami boleh menyembah-Mu di malam hari ini. Sebab kami butuhkan kekuatan-Mu boleh terus ada dalam hidup kami, untuk memperlengkapi kehidupan kami Tuhan. Satu pujian kepada Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku susah. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang Esadai, Allah yang sanggup mengadakan. Haleluya. Oh Yesus, terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu.
terbesar yang boleh kami rasakan di malam hari ini, ketenangan jiwa ketika kami boleh mempermuliakan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa yang Kau berikan malam hari ini bagi kami Tuhan, sehingga dengan damai sejahtera-Mu kami boleh memuji-muji-Mu, membesar-besarkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap permuliakan di Kau. Yang percaya boleh bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, sebentar kita akan puji-puji Tuhan. Satu pujian kepada Tuhan. Mari bersorak dan bersuka. Kami mau bersorak ya Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Oh, haleluya. Terus Engkau kerjakan kehidupan kami
dengan kemerdekaan yang sudah Kau taruhkan dalam diri kami Tuhan, sampai kami memperoleh seluruhannya Tuhan, yaitu penebusan. Tentunya kami butuh firman Tuhan yang terus diperdengarkan bagi kami, supaya kami boleh terus kuat ya Tuhan, supaya kami boleh terus dikenyangkan ya Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, mari Tuhan taruhkan terus dalam hati kami, rendah hati terus dalam kami boleh dengar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Haleluya. Jadi bencana. Cemerlang Bapak yang Mas Murni. Tuhan, kuserahkan hidupku. Semua kuberikan kepadamu. Putuskan hingga tulus selalu. Kerinduan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sebab Engkau yang menjadi Allah sesembahan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang mengatur segala sesuatu
atas kehidupan kami, atas kehidupan manusia. Kami percaya ya Tuhan bahwa karya-karya-Mu begitu ajaib, rancangan-Mu begitu dahsyat, rencana-Mu begitu membawa kepada pengharapan, dan di dalam Engkau kami hidup ya Tuhan. Di dalam Engkau kami ditolong, di dalam Engkau kami dikuatkan, di dalam Engkau Tuhan Yesus kami dihiburkan. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini kami semakin berjuang mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan-Mu. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa dengan kemampuan yang ada pada kami. Tetapi kami hanya mampu kalau Engkau diam di dalam kami. Kalau Roh-Mu diam di dalam kami, kami akan sanggup jika kekuasaan-Mu, kuasa-Mu ada di dalam kami. Itulah yang kami perjuangkan. Kami berdoa, mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu. Sebab jika kami meneliti, memahami firman-Mu di hari kedatangan-Mu, akan banyak kasih semakin dingin. Kasih semakin dingin bukan karena tidak ada penyebabnya. Situasi sekarang ini bisa menjadi penyebabnya. Kasih kebanyakan orang akan semakin tinggi. Tetapi biarlah Engkau berikan kepada kami terus hati yang berjaga-jaga, hati yang selalu waspada. Sebab kami tahu iblis tidak pernah tinggal diam. Dalam situasi apapun dia bisa pakai untuk mengukurkan iman. Dalam situasi apapun dia bisa pakai untuk melemahkan pengharapan. Dalam situasi apapun dia bisa pakai untuk mendinginkan kasih. Tetapi di dalam kami ada Yesus, di dalam kami ada firman Allah, di dalam kami ada Roh Kudus. Sehingga dalam situasi apapun, semakin hari kami akan semakin kuat. Semakin hari akan semakin kuat dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kami kepada Tuhan. Malam ini kesempatan begitu indah bagi kami. Jika kami bisa memuji-muji Engkau, jika kami bisa mendengar firman-Mu, berkati kami sidang jemaat-Mu yang kehadiran mereka harus dibatasi dengan jumlah, dan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di rumah Tuhan, yang mereka juga saksikan live streaming atau Facebook ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Dan setiap saudara-saudara kami juga yang kami kasihi, yang dapat juga menyaksikan, biarlah mereka diberkati dan dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua. Di atas semua, biarlah Kristus Tuhan yang semakin besar, semakin tinggi, agung, dan Engkau yang terus semakin dipermuliakan. Kami semakin berkurang-kurang sampai tidak kelihatan. Amen. Tapi Kristus dalam kemuliaan itu yang kelihatan di tengah-tengah kami. Dan biar nama-Mu dipermuliakan. Dan ke segala pekerjaan iblis, segala pekerjaan setan, kami tolak patahkan semua intimidasinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersungguh-sungguh kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita malam ini, salam damai sejahtera, shalom, Shalom. shalom, Shalom. salam persekutuan kita, Philadelphia, Kasih saudara. Philadelphia, Kasih saudara. Soteria, Hari ini ada keselamatan. Soteria, Hari ini ada kesehatan. Soteria. Hari ini ada kemakmuran. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di rumah Tuhan karena harus dibatasi jumlah kehadiran kita. Dan juga biarlah Roh Kudus bekerja ketika saudara menyaksikan di rumah. Kita berdoa biar Roh Kudus juga bekerja. Haleluya. Juga buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang dapat juga menyaksikan untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan berkat yang melimpah-limpah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada kita, hari-hari ini tidak ada yang bisa kita bicarakan yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat untuk kita selain dari membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan banyak merenung, banyak membicarakan tentang kedatangan Tuhan kembali. Saudara, ada 4 peristiwa yang akan terjadi semua. Kalau di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, salah satu diberi peringatan kepada umat Tuhan. Dalam ibadah PA ini saya menyampaikan kepada kita kelanjutan ibadah 2 tadi malam tentang kedatangan Tuhan. Saudara, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Dalam suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-5, demikian juga suratan Paulus yang kedua dalam 2 Tesalonika menekankan tentang kedatangan Tuhan. Menekankan tentang kedatangan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita lihat apa yang harus kita persiapkan untuk bisa kita menyambut kedatangan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, maka ada 7 hal yang harus kita mempersiapkan diri dengan 7 ini. Salah satunya yang paling saya tekankan malam ini di poin yang ke-5 nanti. Apa 7 hal itu? Mari kita lihat dulu dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ia dikatakan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya, 16. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kalau di perikopnya di pasal 5 ayat 1 ada perikopnya berkata berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Di pasal 4 ada perikopnya di ayat 13 tentang kedatangan Tuhan. Jadi apa yang harus kita miliki untuk bisa kita berjaga-jaga, untuk bisa kita menyambut kedatangan Tuhan kembali? Maka saya tekankan, tidak ada yang lebih perlu yang kita bicarakan selain dari mempersiapkan diri tentang hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Itu yang harus kita sering perkatakan, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk siapapun saudara-saudara kita, yang harus sering kita bicarakan tentang hari kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri. Haleluya. Sebab hari kedatangan Tuhan kembali itu bukan omongan atau bukan cerita yang tidak benar. Itu adalah benar sekali, bahwa kedatangan Yesus kembali akan membawa gerejanya yang kudus,
akan membawa umatnya yang kudus, akan membawa orang percaya yang kudus. Maka apa yang kita harus miliki? Di ayat yang ke-16 yang pertama, untuk mempersiapkan diri. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita kalau kita membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Tapi kalau yang kita bicarakan tentang dunia ini, kalau yang kita bicarakan baik yang di pikiran kita, baik yang kita renung-renungkan, baik yang kita pikirkan, kalau dunia ini yang kita renung-renungkan, pikirkan, maka tidak bisa kita bersukacita. Kenapa? Karena dunia ini sedang hancur, sedang dibawa kepada kehancuran. Tapi kalau yang kita bicarakan, yang kita renungkan, yang kita pikirkan, yang kita terus pahami tentang kedatangan Yesus, pastilah kita bersukacita. Sehingga tidak ada orang berkata, bagaimana aku bisa bersukacita di saat sekarang ini? Pikirkanlah tentang kedatangan Tuhan. Bicarakanlah tentang kedatangan Yesus, pasti engkau bersukacita. Penderitaan yang kau alami sekarang, kesusahan yang kau alami sekarang, kesesakan yang kau alami sekarang, kalau engkau bicarakan terhadap dirimu, terhadap siapapun, tentang hari kedatangan Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang kita terima kelak ketika Dia datang menjemput kita. Itulah dasarnya. Kenapa kalau orang membicarakan tentang hari kedatangan Tuhan dia bersukacita? Karena dia tahu upah dari semua perjuangannya di bumi untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang membuat dia bersukacita. Haleluya. Haleluya. Maka supaya kita bersukacita hari-hari ini, yang harus banyak kita bicarakan, yang harus banyak kita pikirkan, yang harus banyak kita renungkan, kedatangan Yesus kembali. Puji Tuhan. Sehingga kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, sesiap mungkin. Haleluya. 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 Iya. Maka yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak ada alasan bagi orang yang memikirkan kedatangan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Pasti bersukacita. Tapi kalau yang kita pikirkan sekarang soal apa yang terjadi ini, maka bukan sukacita yang datang, tapi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kan ada dua sisi. Sisi mana yang kita renungkan sekarang? Sisi kehancuran dunianya atau sisi kedatangan Tuhan? Karena itu berbarengan. Itu akan bersamaan. Maka siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang selamat. Menurut Injil Matius pasal 24 itu ayat 12. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang selamat. Jadi dua ini sama-sama akan terjadi. Datang kesukarannya, datang penderitaannya. Kalau itu yang kita pikirkan, pasti tidak bisa bersukacita. Tapi kalau yang kita pikirkan tentang mempersiapkan diri kedatangan Tuhan, pasti kita bersukacita. Entah saudara, ketika berpikir tentang kedatangan Tuhan, apa yang timbul? Terlalu lama kita di bumi ini, ingin rasanya pergi. Haleluya.
Apa yang saudara pikirkan ketika engkau merenungkan tentang kedatangan Tuhan? Terlalu lama kita di bumi ini. Maka kita ingin kedatangan Tuhan Yesus segera mungkin. Maka persiapkanlah diri kita semua. Puji Tuhan. Persiapkanlah diri kita semua. Lalu yang kedua, Tetaplah berdoa. tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kenapa dikatakan tetaplah berdoa? Tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa membela kita selain daripada Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Siapa yang berkuasa di bumi dan di surga? Dia, Yesus. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa membela hidup kita. Tidak ada yang bisa memelihara kita selain dari Dia yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang memiliki kuasa di bumi dan di surga? Hanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hanya Yesus Kristus. Makanya lewat doalah kita menyampaikannya kepadanya. Lewat doa. Tetaplah berdoa. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-18, ayat 18, Mengucap syukurlah dalam segala hal. mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Kata firman Tuhan, ada dua hal yang kita paham. Yang pertama, supaya kita jangan mempersalahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal atas apa yang dialami dalam hidupnya, atas apa yang dia rasakan dalam hidupnya, itu karena dia sedang mempersalahkan Tuhan. Ditekankan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal apa? Hal kesukaan, hal penderitaan, hal kesesatan. Supaya apa? Supaya ketika kita mengucap syukur, tidak kita persalahkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, secara tidak sadar, saudara sedang mempersalahkan Tuhan. Jadi sekarang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya dari awal saya katakan, saya tidak terlalu tertarik kata menghardik corona ini, tidak terlalu tertarik saya. Karena Tuhan yang berkuasa mengatasi itu semua. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan sekarang, supaya kita jangan persalahkan Tuhan. Coba, kalaulah 1 minggu yang lewat dihardik supaya pergi corona, sampai sekarang nggak pergi. Bukan berbicara dengan dasar iman, engkau pun mengucap syukur, itu iman. Puji Tuhan. Iya, mengucap syukur aja dalam segala hal, supaya situasi ini kita tidak persalahkan Tuhan. Puji Tuhan. Maka yang pertama, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun ke depan yang terjadi, ucapkan syukur kepada Tuhan, supaya jangan kita persalahkan Tuhan. Dia tahu semua. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kuasa ucapan syukur itu besar. Saya sudah pernah sampaikan, ketika Yesus mengajak begitu banyak orang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, Yesus memulai pelayanannya
Dan banyak orang mengikuti, yang terhitung laki-laki 5.000. Belum perempuan dan belum anak-anak. Dan pada waktu itu, sebagai guru, sebagai Tuhan, atau sebagai dia sebagai manusia, melihat orang yang begitu banyak mengikut dia, mendengar dia mengajar, dan waktunya untuk makan, makan, dan dia harus bertanggung jawab. Saya percaya selagi manusia melihat kerinduan untuk memberi makan banyak orang dengan kemampuan yang tidak ada, pasti sedih hati. Maka dikatakan kepada murid-muridnya, kita harus memberi mereka makan. Lalu murid-muridnya berkata, bagaimana, dari mana kita dapatkan roti sebanyak ini orang? Lalu mereka menemukan dari seorang anak kecil 5 roti 2 ikan. Itu yang ada pada mereka. Maka apa yang ada pada mereka, Yesus angkat itu ke Bapa di sorga dengan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Kuasa mujizat terjadi. Maka semua bisa makan, pulang dengan kenyang. Yang walaupun endingnya tidak enak. Ketika Yesus katakan, dialihkan Yesus kepada perkara rohani, semua mundur. Walaupun ujungnya mundur. Tetapi kuasa ucapan syukur itu mampu memberi 5.000 orang yang tercatat saja. Dan itu pun masih ada sisanya 12 bakul. Hari-hari ini kuasa ucapan syukur itu besar kalau kita yakin akan Bapa di surga. Apa yang ada padamu, sedikit apapun itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Naikkan itu kepada Tuhan, ucapan syukur. Saya terlalu yakin Tuhan punya cara mencukupkan semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu yang selanjutnya, janganlah padankan roh. Ayat yang ke-19. Ayat 19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kenapa, saudara? Kalau sempat roh di sini, roh besar, berarti roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus. Jangan padamkan roh Kudus. Ada 3 roh selain dari roh Allah. Roh kita sendiri, atau yang dimaksud roh daging. Lalu roh dunia. Dan satu lagi, roh jahat atau roh iblis. Maka kalau kita padamkan roh yang dari Tuhan, Roh Kudus, kalau kita padamkan, maka yang menguasai kehidupan kita 3 roh tadi, roh daging, roh dunia, roh iblis, itulah yang menguasai kehidupan manusia. Tapi kalau kita hidupkan tetap roh Allah, Roh Kudus, 3 roh ini akan takluk. Haleluya. Haleluya. Daging kita akan takluk. Apalagi roh dunia, apalagi roh jahat. Maka ditekankan, jangan padamkan roh Allah. Kenapa gereja rusak? Kenapa orang percaya dulunya
melayani sungguh-sungguh dan jadi mundur. Kenapa? Karena Roh Kudus itu telah padam, tidak lagi menyala. Karena yang membuat kita bisa melayani Tuhan bukan roh daging, bukan roh dunia, bukan roh iblis apalagi, tapi yang membuat kita bisa melayani Tuhan harus roh Allah. Haleluya. Haleluya. Iya. Dalam Roma dikatakan kan, kalau kita lihat Roma pasal yang ke-11. Iya, kalau kita lihat apa dikatakan di sana, mari bacakan Roma pasal 12 Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Iya. Firman Tuhan. Iya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Iya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Iya. Dan layanilah Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang ada pada kita menyala-nyala, karena itulah yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Roh Allah itulah yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Kalau ada melayani tanpa Roh Kudus, roh dagingnya, itulah nanti yang ditolak. Maka jangan padamkan roh. Haleluya. Jangan padamkan Roh Kudus. Dan masuk kita kembali dalam Tesalonika pasal yang ke-5 tadi. Di dalam poin yang ke-5 ayat 20. Ada 7 hal harus kita benahi diri kita ini. Ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Dan janganlah rendah nubuat-nubuat. Haleluya. Haleluya. Nubuatannya apa? Saya ambil ada 4 nubuat yang harus betul-betul kita yakin. Dan 3 nubuat sudah terkenal. 1 nubuat sedang Tuhan mau genapi. Kalau kita lihat kitab Yesaya, di sana dinubuatkan akan ada Raja Damai datang ke bumi. Nubuatan tentang kelahiran Mesias. Pada waktu zaman Yesaya, banyak orang anggap enteng tentang nubuatan itu. Dan telah digenapi. Dan nubuat yang kedua setelah Yesus lahir, Mesias lahir, itu telah digenapi. Lalu Yesus mati dan bangkit, itu telah digenapi. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga, itu telah digenapi. 1 nubuat lagi yang segera akan digenapi adalah kedatangannya kembali. Ada 4 peristiwa ini yang dinubuatkan, dan 1 nubuat yang akan segera terjadi tentang kedatangan Yesus kembali. Maka siapa yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali, itu menunjukkan dia menganggap rendah nubuat. Dia akan datang kembali. Haleluya. Haleluya. Dalam Injil Yohanes dikatakan, dalam Injil Yohanes, coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dimulai. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Engkau rumah Bapa. Iya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Iya. Percayalah juga kepadaku. Iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan Sebab tempat aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. bagimu. Jadi nubuatan Yesus telah naik ke surga sudah digenapi. Di ayat yang ketiga, Dan apabila aku telah pergi ke situ iya, dan telah menyediakan tempat bagimu, dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali aku akan datang
sudah sampaikan sendiri ini kepada murid-murid orang percaya, Dia akan datang kembali. Maka kalau kita tidak mempersiapkan diri, berarti kita menganggap rendah perkataan Yesus ini. Padahal 1 Tesalonika pasal 5 tadi, jangan anggap rendah nubuat yang paling luar biasa peristiwa itu terjadi. Hanya 4 peristiwa ini. Kelahiran Yesus, semua geger dunia, Herodes geger. Stres Herodes waktu kelahiran Yesus. Herodes itu stres. Apa dia enggak stres? Ketika orang Majus memperdaya dia, tidak dikatakan orang Majus kepadanya tentang Yesus yang lahir itu setelah mereka jumpa. Stres Herodes. Karena saking stresnya, maka dikatakan bunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun ke bawah, di umur 2 tahun ke bawah. Itu menunjukkan Herodes stres. Itulah luar biasanya tentang kelahiran Yesus. Jadi jangan kita pikir iblis pun bisa stres. Herodes stres. Waktu Yesus pun dicobai 3 kali. Menurut Injil Lukas, Injil Markus, iblis kalah 3 kali itu. Akhirnya dia mundur, stres. Itu kan? Dia mundur. Dia mundur dan ingin datang di waktu yang tepat. Maka hati-hati sekarang. Iblis sudah tahu waktunya, sudah singkat. Jadi sekarang iblis itu stres habis. Kalau ikut saudara stres, masuklah jumpalah orang yang stres dengan stres. Iblis sangat stres sekarang. Makanya kita harus buat stres iblis itu. Jangan kita yang stres. Haleluya. Keadaan ini jangan justru engkau yang stres. Biarkan iblis yang stres. Waktu Yesus dicoba 3 kali nggak bisa kalah Yesus, menang Yesus. Siapa yang stres? Makanya keadaan ini kalau engkau tidak menang, engkau yang stres. Siapa yang mau menang? Kita mau menang. Sekarang ini harus kita buat iblis stres. Herodes sudah stres. Maka peristiwa kelahiran Yesus menggegerkan dunia. Menggegerkan pemerintahan dunia pada waktu itu. Pemerintahan Herodes. Geger semua. Luar biasa nubuat itu. Itu nubuat besar. Lalu ketika Yesus tersalib dan bangkit, mati dan bangkit, lebih stres lagi iblis. Iya kan? Tambah stres iblis. Karena ketika Yesus bangkit dikatakan, hai maut di mana sengatmu? Hai maut di mana kemenangan? Makin stres iblis. Demikian juga ketika Yesus naik ke surga, semua mata menyaksikan. Makin stres iblis. Kenapa? Makin stres iblis. Karena Yesus pergi, Roh Kudus tuh. Maka iblis berpikir, aduh nggak bisa lagi takut-takutin murid Yesus ini karena mereka penuh roh. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu penuh dengan ketakutan. Terbukti ketika Yesus belum terangkat ke surga, belum turun Roh Kudus atas murid-murid, mereka semua ketakutan dan bersembunyi, mengundurkan diri dan melarikan diri dari Yesus. Sampai Petrus pun menyangkal Yesus karena belum penuh Roh Kudus. Maka ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan, aku pergi dan aku akan utus penghibur bagimu. Aku akan beri Roh Kudus bagimu. Maka di loteng Yerusalem dikatakan, jangan tinggalkan loteng Yerusalem sebelum Roh Kudus itu turun. Maka makin stres iblis. Karena iblis tahu, kalau murid-murid ini penuh dengan Roh Kudus, maka mereka siap mati semua. Ya kan? Bukankah begitu? Ketika murid-murid belum penuh Roh Kudus, tidak ada yang siap mati. Semua bisa ditakut-takuti iblis. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, diturunkan Roh Kudus kepada orang percaya, kepada murid-murid.
murid-murid siap mati, makin stres. Dan itu sudah digenapi. Dan hati-hati gereja Tuhan sekarang, hati-hati orang percaya. Iblis bukan hanya stres lagi sekarang, sudah hang, apalagi sudah sempoyongan, bagaikan dia sudah tingkat tinggi stresnya. Maka hati-hati sekarang. Dia tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Maka semua keadaan akan dipakainya cara untuk menjatuhkan. Semua. Coba sekarang. Keadaan sekarang kan, kalau saudara ikuti, mungkin kalau saudara bisa ikuti saya karena betul bisa ikuti. Sekarang karena satu stresnya ini sudah dibuat semua berdebat di medsos. Stres semua, stres debat sana debat sini. Wah, stres semua. Dan percayalah, maka saya katakan, tidak ada yang perlu kita bicarakan sekarang selain dari mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Mau dikatakan orang pun begini, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Akulah dipakai Tuhan, kata Tuhan kepadaku, aku dipakai Tuhan menghargai semua. Gak usah itu saudara perlukan. Persiapkan aja diri bertobat, selesai. Puji Tuhan. Mesias ada di sana, Mesias ini akan berlalu nanti 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Tidak usah dipikirkan. Persiapkan aja dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Gak usah terlalu banyak dibahas-bahas sekarang. Persiapkan aja diri kita. Bereskan kehidupan kita. Itu sudah cukup untuk menyambut kedatangan Tuhan. Iblis sekarang sangat stres. Makanya di Sevara sekarang semua orang banyak berdebat. Persiapkan aja diri sebagai hamba Tuhan. Sampaikan aja ke jemaah. Bertobat, persiapkan diri. Kita sekarang makin sungguh-sungguh. Gak usah kamu banyak pikirkan soal penyakit corona ini, wabah ini. Gak usah terlalu banyak pikirkan itu. Persiapkan aja dirimu. Berubah dan bertobat, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, sungguh-sungguh, penuh dengan Roh Kudus. Cukup aja itu. Gak usah banyak pikirkan, mana mau, kayak mana lagi, ekonomi akan susah. Gak usah pikirkan itu. Tuhan tahu semua mengaturnya itu. Haleluya. 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 Kita persiapkan aja diri. Berjaga-jaga. Maka jangan anggap rendah. Nubuat. Ya, satu peristiwa lagi akan segera terjadi. Akan segera terjadi. Dan ini untuk kita sekarang. Maka kalau saya sampaikan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 22, dimulai dari ayat yang ke-6. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6, mari bacakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Lalu ia berkata kepadaku. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar apa? Tepat dan benar. Sungguh benar perkataan ini. Apa perkataan apa? Tentang kedatangan Yesus kembali. Jangan seperti lagu di pesta-pesta. Dinaikkan lagu Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. Apa lagi? Ke dalam dunia ini sudah tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Padahal karena sudah minum tuanya dia. Karena sudah dia oyongnya. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Selesai lagu itu. Perkunci Nabi, maju lagu anak Medan. Stres. Ini orang yang stres. Itulah iblis. Apakah bukan banyak orang Kristen stres sekarang? Orang stres itu saudara tahu. Melayani di mimbar ini
melayani di bagian musik dan pujian penyembahan. Tapi lagu dunia pun dinaikkan. Pergi ke kafe, main karaoke, pergi ke pesta-pesta, main lagu dunia. Itulah orang yang stres. Kalau nggak stres, kalau normal, ketika dia sudah melayani Tuhan, dia tidak akan melayani dunia lagi. Haleluya. Itu yang normal. Ketika dia sudah melayani di gereja, di pelayanan, melayani Tuhan, dia tidak akan sanggup lagi pergi ke kafe dan karaoke. Dia tidak sanggup lagi melayani dunia. Dia karena normal. Tapi kalau udah stres, semua babat. Makanya iblis itu sangat stres sekarang. Jangan mau dibuat jadi stres. Normal kita sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kan orang yang mengerti itu yang normal. Oh iya ya. Kenapa aku lagi udah melayani Tuhan, aku bermain musik aku. Kenapa lagi aku di dunia sana bermain-main dunia? Itu berpikir normal. Maka dikatakan tentang kedatangan Yesus itu, perkataan ini tepat dan benar. Terus Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi? Dunia ini akan hancur. Haleluya. Yang akan segera terjadi, bumi ini akan segera hancur. Semua yang ada di dalamnya akan segera hancur. Itu yang akan terjadi. Maka inilah yang disampaikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang memiliki Roh Kudus, supaya disampaikan ke jemaat Tuhan. Persiapkan diri, dunia ini mau hancur bagaikan seperti Nuh. Tuhan sudah merencanakan mau terjadi air bah, maka disampaikanlah kepada Nuh. Dan Nuh menyampaikan kepada manusia sejamannya, Tuhan akan melanda semua bumi ini dengan air bah. Bertobat. Kami sekarang sedang mempersiapkan perahu, batra, karena air bah akan datang. Tuhan sampaikan itu kepada Nuh. Tetapi ada enggak orang yang percaya waktu penyampaian Nuh? Tidak ada orang yang percaya. Saya pernah sampaikan, saya pernah kasih pelajaran itu. Waktu Nuh membuat batra, orang tua Nuh pun masih hidup. Bahkan opungnya Nuh pun masih hidup. Kalau saudara lihat umur-umur ya keturunan di kitab Kejadian, umur berapa Nuh waktu mendapat firman itu, dan umur berapa orang tuanya meninggal atau opungnya waktu firman itu turun kepada Nuh untuk membuat batra. Orang tua Nuh di situ masih hidup, termasuk opungnya Nuh di situ masih hidup. Bahkan sampai Nuh masuk ke batra, orang tuanya masih hidup. Jadi keluarga Nuh pun tidak ada yang percaya waktu Nuh menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Jadi jangan heran sekarang sudah nyata-nyata pun ada tanda-tandanya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Adakah orang percaya? Adakah orang yang bertobat? Seharusnya sudah, ini bondar ini seharusnya setiap pagi sudah menyembah Tuhan. Saya punya pikiran begini, andai kata Tuhan izinkan lockdown lah, termasuk
kampung kita ini. Saya udah berpikir, angkat speaker ini ke atas, saya dari atas harus sampaikan firman Tuhan ke depan pastor, karena nggak bisa keluar rumah. Andai kata orang percaya tentang kedatangan Tuhan, sudah seharusnya persiapkan diri. Maka kalau andai kata percaya tentang kedatangan Tuhan, dia akan persiapkan diri, tidak laku lagi rokok di kedai. Dengar, kalau engkau percaya akan kedatangan Tuhan, tidak lama lagi rokok tidak ada lagi di kedai dijual, minuman keras tidak ada yang dijual di sana, kedai tua semua tutup. Kalau percaya tentang hari kedatangan Tuhan, segera akan datang. Tapi karena tidak percaya, dipikir itu omongan yang sia-sia, maka semua masuk jalan. Cobalah, ada takor sekarang udah diinstruksikan pun pakai masker. Bagaimana pakai masker merokok lagi? Terpaksa buka masker. Atau ada kiriman, dia memang pakai masker, tapi dibuat belahnya. Masih berani. Begitulah waktu keadaan zaman Nuh. Saya katakan sekali lagi, saya pernah kasih pelajaran itu. Orang tua Nuh ketika Nuh masih membangun Batra, orang tua Nuh masih hidup. Sampai masuk ke Batra pun orang tuanya masih hidup, opungnya masih hidup. Tapi tidak ada yang percaya. Ada abang-abang Nuh, ada adiknya. Di mana itu semua? Nuh hanya keluarganya, istri dan menantu dan anaknya yang masuk ke Batra. Seharusnya semua orang Kristen sudah harus mengerti, dan kalau dia mengetahui tentang zaman Nuh, sudah dibuat Tuhan contohnya. Kita sekarang sudah enak, sudah ada contoh. Kalau pada zaman Nuh belum ada contoh di sekolah, anak-anak murid, anak sekolah sudah dikasih contoh, belum benar. Contoh begini ya, ini contohnya, atau matematika rumusnya dikasih, fisika rumusnya dikasih, udah dikasih contohnya. Bahkan bukan hanya satu contohnya, bukan hanya Nuh contohnya. Dalam surat Korintus diangkat juga contohnya, seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun ada yang mati waktu minum, ada yang mati batu ular, ada yang telan bumi. Itu bagaikan contoh, bukan hanya satu lagi contohnya. Sebenarnya kita sekarang enak, banyak contoh diberikan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Kalau zaman dulu belum ada contohnya. Jadi kita bersyukur sekarang mengerti tentang kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan anggap rendah nubuat yang terakhir akan terjadi apa? Kedatangan Yesus kembali. Persiapkan diri. Tidak lama lagi akan datang. Haleluya. 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 Iya, dikasih tahu kepada hamba-hambanya. Lalu ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nubuat terakhir, kedatangan Yesus kembali. Kalau engkau percaya nubuat itu, persiapkan dirimu. Berbahagialah kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagia. Oleh sebab itu saya mau sampaikan untuk kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Persiapkan diri. Lalu dikatakan terus ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Iya. Dan aku Yohanes, Iya. akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Iya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya,
tersungkur di depan kaki malaikat-malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu Iya. kepadaku untuk menyembahnya. Iya, terus? Tetapi ia berkata kepadaku, Iya. jangan berbuat demikian. Iya. Aku adalah hamba, Iya. sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, Iya. Terus? para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah. Ayat 8 dan ayat 9, hati-hati. Yohanes menyampaikan perkataan nubuat itu tentang kedatangan Yesus kembali. Dan semua orang yang mendengar, ayat 8, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku telah tersungkur dengan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepada aku untuk menyembahnya. Tetapi apa kata malaikat itu? Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Jangan ada mencari kesempatan dalam pelayanannya untuk mengangkat diri lagi. Haleluya. Ketika Yohanes tersungkur dan menyembah malaikat itu, karena malaikat itu menyampaikan kepada Yohanes nubuatan itu. Lalu malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian, aku juga hamba. Haleluya. Saudara tahu, di keadaan sekarang nanti, hati-hati, akan muncul nanti orang yang membesar-besarkan diri. Akan muncul nanti orang yang seperti doanya terjawab, sehingga semua orang nanti kagum kepada pribadi manusia, bukan kepada Yesus. Kita kagum kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita semua sama-sama hamba. Tuhan sedang mengajar semua sebenarnya. Saya lihat ya sebagai perasaan hamba Tuhan, saya melihat baik kali keadaan sekarang ini. Semua nama besar rontok sekarang. Siapa sekarang berani berkata, aku golongan si anu, aku golongan si anu. Kalau kamu golongan si anu, suruhlah kepala golonganmu menghentikan corona ini. Jadi semua nama besar rontok sekarang. Semua harus jadi hamba. Haleluya. Haleluya. Bukankah semua sekarang gereja besar pakai live streaming? Kalau dulu dengan begitu bangga, jemaat 50.000, jemaat 100.000, jemaat 10.000, jemaat 1.000, sampai kelas ratusan di desa. Rontok semua sekarang. Yang bisa datang ke gereja paling hanya pelayan Tuhan. Di mana jemaat itu sekarang? Oh, menyaksikan khotbah di live streaming. Belum tentu. Belum tentu. Hanya memperkaya Telkomselnya kita semua. Saya aja 1 bulan 3 kali misi. Tapi dia ini memberitakan firman Tuhan tidak masalah. Biasanya kian sekali sebulan belum nggak habis paketnya. Ini 3 kali sebulan. Tapi apapun harus kita buat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dengan keadaan ini semua, di mana sekarang jemaat puluhan ribu itu nggak ada?
Sekarang semua disamakan semua hamba. Maka sekarang yang paling enak jemaat yang sedikit. Yang kalau jemaatnya 10-20 tetap bisa hadir terus. Haleluya. Kita masih bisa hadir semua walaupun 2 sesi, pagi dan sore. Kalau ini berlanjut, kalau menurut prediksi yang saya baca, tapi prediksi manusia bisa salah. Katanya ini bulan 5, bulan 6 puncaknya. Berapa bulan lagi? Itu puncak ya. Baru turun lagi 3 bulan ke depan. Apa yang terjadi soal kerohanian? Alkitab katakan, di kesempatan sekarang iblis bekerja untuk mendinginkan kasih. Coba baca Matius pasal 24. Sadarkah semuanya? Maka sekarang harus datang sujud menyembah Tuhan. Matius pasal 24. Iya, Matius pasal 24. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 dimulai. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan itu melawan firman. Hidup tidak sesuai dengan firman lagi. Bukankah banyak kedurhakaan selama ini kita lihat secara rohani? Firman Tuhan jelas katakan tidak boleh bercerai. Kalau harus bercerai tidak boleh menikah lagi. Matius itu jelas, Lukas menjelaskan jelas. Coba Injil Lukas pasal 16-18 itu. Bacakan dulu. Injil Lukas pasal 16-18. Tapi dilawan itu berbicara kedurhakaan. Pada bacakan Injil Lukas 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya, oleh alasan apapun, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini firman. Yesus tidak pernah menghendaki perceraian. Tetapi kalaupun ada yang bercerai, tidak boleh kawin lagi. Dan ini kan sudah dilanggar, berarti durhaka. Kedurhakaan. Maka makin bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang akan semakin dingin. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh mengangkat seorang hamba Tuhan, mengangkat diaken, sudah ada aturan firman Tuhan. Coba baca Timotius. Ini kan berbicara kedurhakaan. Dalam suratan Paulus kepada Timotius. Iya. Coba kita lihat. Pasal 1 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dimulai. demikian Iya. dengan perikop syarat-syarat bagi penilik jemaat. Iya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Itu adalah pekerjaan yang indah. Terus, Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, Terus dapat menahan diri, ia bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, ia cakap mengajar orang, terus bukan peminum, terus bukan pemarah, melainkan peramah, ia damai, bukan hamba uang, terus
seorang kepala keluarga yang baik, Iya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. iya, dan seterusnya sampai mengangkat diaken pun. Tapi sekarang kan masih perokok pun diangkat tua, pelayan Tuhan. Masih apa belum bertobat pun dikasih melayani. Itu kedurhakaan. Maka makin bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang akan semakin dingin. Maka keadaan ini iblis akan pergunakan kesempatannya untuk membuat murtad. Lalu terus 2 Matius pasal 24 itu. Matius pasal 24 ayat 13. 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, bertahan sampai kesudahannya, berbicara sesuai dengan firman Tuhan kehidupannya. Itulah yang selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita Wahyu tadi, kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu. Iya, kalau kita lihat Wahyu pasal 22, lanjutkan terus ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat 10. Ayat ke-10. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, Iya. jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Nubuat apa yang tentang kedatangan Yesus. Sekarang harus terbuka menyampaikan tentang kedatangan Yesus. Harus berani menyampaikan tentang kedatangan Yesus. Terus, sebab waktunya sudah dekat. sebab waktunya sudah dekat. Lalu terus, Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ia terus Dan barang siapa yang benar, Iya. biarlah ia terus berbuat kebenaran. ia Dan barang siapa berbuat kebenaran, ulangi. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tidak bisa kita menghindar. Dua pergerakan ini akan terjadi. Barang siapa yang berbuat jahat, biar dia terus berbuat jahat. Dalam ibadah Natal bulan Desember kemarin saya sampaikan ini, tidak ada yang bisa menghentikan orang berbuat jahat. Tuhan pun tidak hentikan engkau berbuat jahat dan berbuat cemar. Untuk sekarang Tuhan tidak menghentikan engkau berbuat jahat dan berbuat cemar, kecuali dirimu sendiri sudah muak dengan kejahatan dan kecemaran itu. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang untuk berhenti dari berbuat jahat, untuk berhenti berbuat cemar, kecuali dirinya sendiri. Oh, kalau sudah benci melihat kejahatan itu, muak melihat kejahatan itu, tidak ada yang bisa menghentikan. Sebaliknya juga, biarlah yang benar terus berbuat benar, yang kudus terus berbuat. Tidak ada yang bisa menghentikan orang berbuat kebenaran terus. Mati pun jadi. Tidak ada yang bisa menghentikan. Maka dua kegerakan ini akan terjadi. Kita lihat di situasi sekarang pun, contoh nanti, saya tidak yakin andai kata masuk bantuan kepada daerah yang berdampak COVID-19 ini, pasti orang jahat akan terus berbuat jahat, mengambil keuntungan. Tak ada yang bisa menghentikannya. Tak ada yang bisa menghentikan, kecuali dirinya sendiri. Kalau sudah muak melakukan kejahatan, dan kita dengan keadaan ini semakin dibenarkan, semakin berbuat benarlah kita, semakin berbuat kekudusanlah kita. Puji Tuhan. Ini makanya banyak kita bicarakan tentang kedatangan Tuhan, supaya kita bisa bersuka cita. Lalu di ayat 12, Ayat yang ke-12. iya, Sesungguhnya aku datang segera, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa
Iya. untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Terus, Aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah Alfa dan Omega. yang pertama dan yang terkemudian, Iya. yang awal dan yang akhir. Iya, menunjukkan Tuhan yang berdaulat. Aku akan datang segera. Tuhan akan datang segera. Maka oleh sebab itu bagi kita, keadaan sekarang ini betul-betul kita rasakan sukacita karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu berdaulat semua di bumi dan di surga. Maka yang kita perbanyak sekarang membicarakan, siapkan diri tentang kedatangan Tuhan. Tidak ada lagi yang lain kita pikirkan selain mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Dan di hari-hari sekarang yang tidak memiliki roh Tuhan akan takut. Siapa yang pertama masuk dilempar ke neraka? Penakut loh. Penakut. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama dimulai. Yang ke-6. Iya, siapa yang pertama dilempar ke neraka? Penakut. Ayat 6, iya. Firman-Nya lagi kepadaku, Iya. semuanya telah terjadi. Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah Alfa dan Omega. yang awal dan yang akhir. Iya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kalau kita haus terus firman Tuhan akan dipuaskan kita sekarang. Coba dengan kalian ini, dari mana saja ayat kita baca hidup terus. Entah saudara, kalau saya dari mana pun ku baca ayat firman Tuhan, hidup terus. Jadi hidup terus. Untuk sekarang ini, hidup semua firman Tuhan itu. Jadi semua firman Tuhan itu jadi mengarah kepada satu arah tentang kedatangan Yesus. Hidup semua firman Tuhan itu. Dari mana kita ambil hidup? Termasuk 1 Tesalonika pasal 5 itu. Dia jadi hidup terus. Arahnya menjadi satu arah. Sekarang enggak membicarakan mujizat jasmani lagi. Satu arah semua, persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Terus barang siapa ayat 7. Ayat yang ke-7, Iya. barang siapa menang, Iya. ia akan memperoleh semuanya ini. Iya. Dan aku akan menjadi Allahnya, Iya. dan ia akan menjadi anakku. Ada apa? Tetapi orang-orang penakut, Orang-orang penakut di situasi yang mencekam, yang tidak memiliki roh keberanian, roh kekuatan, dia penakut. Dan siapa yang pertama masuk dilempar? Penakut. Oh, tapi orang-orang penakut. Terus orang-orang yang tidak percaya, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang keji, orang-orang pembunuh atau pembenci, orang-orang sundal, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala Iya. oleh api dan belerang. Iya. Inilah kematian yang kedua. Siapa yang dulu disebut penakut? Kenapa Pak? Karena tidak ada roh Tuhan. Gak ada roh Tuhan. Oleh sebab itu bagi kita malam ini, kita bicarakan tentang kedatangan Tuhan, itu membuat kita puas. Firman tentang kedatangan Tuhan Yesus itu membuat kita puas. Hari-hari ini kita akan dipuaskan terus oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Besok minggu saya akan sampaikan kelanjutan temanya, arti dari kehidupan. Sekarang kita mengerti arti kehidupan. Apa itu arti kehidupan kita? Dan malam ini mari kita bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangkit kita semua berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Allah yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus datang kembali segera dan pasti. Janji di hatiku, kau kan tetap setia. Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu bagi kami, bahwa Engkau akan datang kembali segera dan tidak tertunda lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Yesus datang kembali segera, segera dan pasti, takkan mungkin ditunda lagi, takkan mungkin ditunda lagi. Tinggal sedikit waktu dan sedikit waktu, firman kebenarannya, firman kebenarannya sudah diberitakan, sudah diberitakan. Cepatlah ambil keputusan, cepatlah ambil keputusan. Beri jawaban sekarang, beri jawaban sekarang. Janji di hatiku, janji di hatiku, kau tetap setia. Tak ragu aku melangkah, kan mengikuti gerak firman pengajaran, mempelayan kita. Dia selalu kumohon, lalu kumohon agar dibukakan semua rahasia firman-Nya, hingga ku semakin dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuannya, layak bertemu Dia. Yesus mempelai surga. Janji di hatiku, kan tetap setia. Tak ragu aku melangkah, ku kan mengikuti gerak firman pengajaran, mempelayan kita. Dia hingga ku semakin, lalu kumohon agar dibukakan semua rahasia firman-Nya, hingga ku semakin dipersiapkan